Hai anak-anak ibu, selamat pagi. Hari ini tanggal 5 Mei 2021, kita mau belajar dari tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Pelajaran hari ini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, masih tetap pelajaran bahasa Indonesia mengenai cara mencari informasi penting dalam teks. Dan selanjutnya pelajaran yang kedua yaitu pelajaran IPA mengenai standar air, dan pelajaran ketiga yaitu pelajaran SBDP mengenai gambar cerita. Nah, nanti ibu akan memberikan kamu video penjelasan pelajaran ini. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa mengerti apa yang ibu berikan tugas kamu di pembelajaran ini. Selamat menyaksikan video yang ibu berikan. Sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja informasi yang ada di bacaan ini? Adakah yang masih ingat cara menuliskan informasi penting dalam teks ini? Nah, berikut ini adalah informasi penting yang ada di dalam teks. Kita akan buat informasi penting ini dalam bentuk peta pikiran. Kita tulis judulnya dulu, air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah dibaca, informasi pentingnya yang pertama adalah air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, menghasilkan listrik, dan mengairi ladang. Kemudian, informasi yang kedua, sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Dan informasi berikutnya adalah air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah hal yang terdapat dalam informasi penting pada bacaan. Yang pertama adalah objek yang dibicarakan di dalam bacaan tersebut. Berikutnya adalah orang yang ada di dalam pembicaraan. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan, dan berkaitan dengan uraian peristiwa. Nah, hal-hal ini dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Namun, bagaimana ya jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Saat ini, air bersih cukup sulit untuk didapatkan. Sumber air yang bersih dapat membawa dampak yang baik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, sumber air yang tercemar dapat membahayakan ekosistem dan makhluk hidup di sekitarnya. Sumber air di sini dapat berupa sungai, danau, ataupun sumur. Bagaimana air dapat menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan? Berikut ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Penyebab yang pertama adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Kebiasaan yang buruk ini dapat membuat sungai menjadi kotor dan juga penuh dengan limbah rumah tangga. Dan hal ini tentu saja dapat merusak air yang ada di dalam sungai. Kemudian, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Selain pembuangan limbah deterjen ke perairan, pembuangan limbah industri ke perairan juga dapat menjadi penyebab pencemaran air. Karena pembuangan limbah deterjen dan juga limbah industri dapat membuat perairan menjadi tercemar. Kemudian, pemakaian pupuk buatan dan pestisida berlebihan di lahan pertanian. Pupuk buatan dan juga pestisida mengandung bahan kimia. Hal ini dapat mencemari air jika terbawa dalam air.
Berikutnya, tumpahan minyak dari kapal pembawa minyak. Nah, hal ini seringkali terjadi ya, ketika kapal pembawa minyak tumpah di tengah laut. Dan tentu saja hal ini dapat mencemari daerah di sekitar tumpahan minyak tersebut. Jadi, ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Nah, dapat kalian lihat pada gambar, jika pada air terdapat limbah, terdapat sampah, dan juga tumpahan minyak, tentu saja di sini akan membuat perairan menjadi kotor. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama, kualitas air menjadi menurun sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Air yang kotor tentu saja tidak dapat digunakan. Kemudian, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Berikutnya, membahayakan ekosistem yang ada di air. Jika air kotor dan banyak limbah, tentu saja ekosistem yang ada di air akan terganggu. Kemudian, ikan menjadi tercemar logam berat dan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan dampak yang terbesar adalah dapat menyebabkan krisis air bersih, sehingga manusia akan sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi, ini adalah dampak dari pencemaran air. Lalu bagaimana ya tindakan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang pertama, kalian dapat menghemat penggunaan air. Berikutnya, membuat lubang resapan atau biopori. Lubang resapan ini dapat membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Berikutnya, menanam pohon. Akar pada pohon dapat membuat air hujan terserap lebih baik ke dalam tanah. Dan juga menanggulangi pencemaran sumber air. Hal sederhana yang dapat kalian lakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Sekarang kalian perhatikan penggalan cerita bergambar berikut ini, dan kita akan mempelajari muatan SPDP. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di sini ada burung bangau dan juga ada ketam. Nah, pada cerita ini dapat terlihat bahwa kemarau panjang menyebabkan telaga tempat tinggal para ketam ini menjadi kering. Di sini, bangau yang baik hati membantu mereka dan mengantarkan mereka ke telaga yang banyak airnya. Gambar bercerita merupakan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita. Gambar cerita dibuat sesuai alur cerita dan mendukung isi cerita. Sampai sini sudah ingat lagi ya tentang gambar cerita? Berikut ini adalah ciri-ciri dari gambar cerita. Yang pertama, gambar dilengkapi dengan balon teks atau dialog. Kemudian, gambar disajikan dengan sederhana. Kemudian di sini memuat gambar lebih banyak daripada tulisan. Gambar-gambar menceritakan urutan cerita dan gambar memberi gambaran singkat tentang isi cerita. Dalam membuat gambar bercerita terdapat dua teknik. Kalian sudah mempelajari ini, mari kita ingat kembali. Yang pertama adalah teknik kering. Nah, teknik kering adalah teknik yang menggunakan media seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sedangkan teknik basah di sini adalah teknik yang menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang membutuhkan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Nah, bagaimana anak-anak Ibu dengan penjelasan di dalam video yang Ibu berikan tadi? Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang
Ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya Ibu memberikan kamu tugas yang Ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Untuk tugas kamu bahasa Indonesia, Ibu ambil pada halaman 79. Nah, kamu lihat di situ, ayo berdiskusi. Apa saja informasi yang penting kamu temukan pada teks standar air minum. Kamu dapat menuliskan informasi tersebut pada peta pikiran berikut. Nah, maksudnya ini nak, kamu hanya mencari apa informasi penting yang kamu dapat dalam teks standar air minum pada halaman 78 sampai 79. Sebelum kamu mencarinya, kamu harus membaca dulu teks tersebut, lalu tuliskan apa saja informasi yang kamu dapat dalam teks tersebut. Nah, setelah kamu dapat, kamu bisa menjawab pertanyaan dari 1 sampai 5. Itu lanjutan dari tugas kamu bahasa Indonesia. Setelah kamu mencarinya apa informasi penting dalam teks tersebut, buat seperti pada peta pikiran, lalu kamu menjawab pertanyaan dari 1 sampai 5. Itu tugas kamu untuk bahasa Indonesia. Tugas kamu IPA, Ibu ambil pada halaman 80. Nah, kamu lihat di situ ada gambar menjaga kebersihan sungai. Tugas kamu hanya menjawab pertanyaan dari 1 sampai 4. Nah, kamu lihat di bawah gambar itu ada pertanyaan 1 sampai 4. Kamu hanya menjawab pertanyaan itu. Kamu bisa menjawabnya dari gambar-gambar pada halaman 80 yang menjaga kebersihan sungai. Itu tugas kamu untuk pelajaran IPA. Nah, untuk tugas kamu pelajaran SPDP, Ibu ambil pada halaman 82 bagian atas. Ayo lakukan. Carilah sebuah gambar cerita yang menjelaskan mengenai upaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarmu. Kamu dapat mencari berbagai sumber dari buku, majalah atau internet. Tempelkan gambar cerita tersebut pada kolom berikut. Nah, tugas kamu ini hanya mencari sebuah gambar cerita dari internet. Lalu kamu tempelkan di buku tugas tema kamu. Itu saja tugas kamu untuk di pelajaran SPDP. Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 2 ini pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.